Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1726 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan sekarang ini kita sudah ada di kitab Keluaran pasal 23 ayat 20 sampai ayat 23. Di bawah perikop janji dan teguran kepada Israel. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Tuhan yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir memberikan janji kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan menuntun mereka sampai ke tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, di ayat 20 perhatikan. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Haleluya. Yang pertama saudara, Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk berjalan di depan. Artinya malaikat itu akan memimpin umat Tuhan Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah jaminan Tuhan. Ini adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Haleluya. Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk berjalan di depan umat kesayangan Tuhan bangsa Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah umat Tuhan. Dan Tuhan akan memimpin langkah kaki kita sampai ke tempat yang Tuhan sudah sediakan. Sampai ke tempat di mana Tuhan sudah sediakan masa depan yang cerah buat saudara dan saya yang percaya kepadanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat konteks gembala, gembala itu selalu berjalan di depan. Amin.
selalu berjalan di depan sebagai pemimpin, dan domba-domba itu akan mengikuti setiap langkah kaki dari pemimpin mereka, yaitu gembala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah gembala agung kita. Amin. Tuhan sudah memberikan kita teladan yang luar biasa. Hidupnya betul-betul jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau ikuti jalan Tuhan. Amin. Memang Tuhan tidak menjanjikan bahwa mengikut Tuhan jalannya mulus-mulus. Tidak, saudara. Ada salib yang harus kita pikul. Ada persoalan, pergumulan. Ada tekanan yang menghimpit kehidupan kita. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Justru dalam banyak tantangan itu, Tuhan sedang melatih iman kita supaya iman kita kuat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita menangkap bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara. Saudara dan saya harus mengikut gembala agung kita. Dia yang akan memimpin kita. Oh, Tuhan bawa kemana, ikut saja. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, malaikat yang diutus Tuhan ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama, memimpin umat Tuhan, memimpin saudara dan saya. Haleluya. Malaikat berfungsi untuk melindungi kita. Melindungi kita dari apa? Serangan-serangan kuasa-kuasa si jahat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara alami pengalaman-pengalaman yang luar biasa? Misalnya saudara mengalami satu sakit penyakit atau satu kecelakaan, tapi saudara selamat sampai saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu ada malaikat yang melindungi saudara dari segala ancaman bahaya. Kalau kita masih hidup sampai sekarang ini, itu menandakan malaikat Tuhan benar-benar ada, menjaga dan melindungi kita. Tuhan yang mengutus dia buat kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara pernah nggak saudara minta berdoa supaya Tuhan bangunkan jam 4, jam 5 pagi, tiba-tiba seperti ada yang membangunkan saudara? Siapa itu? Malaikat. Amin. Saya percaya itu malaikat Tuhan. Amin. Di saat saudara tidur, ada kuasa gelap menyerang saudara, tapi saudara tetap tertidur tenang, sehingga saudara tidak mengalami satu hal yang jahat. Siapa yang menjaga kita? Malaikat Tuhan, yang Tuhan kirim buat kita. Tiba-tiba kita buka Alkitab yang tadinya kita nggak pernah baca Alkitab. Tiba-tiba kita rindu baca firman. Kita berdoa, tiba-tiba kita ingin sekali beribadah dan sebagainya. Siapa yang menuntun kita? Malaikat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malaikat itulah yang Tuhan utus kepada umat Tuhan untuk memimpin mereka, untuk menjaga mereka, untuk melindungi mereka, umat Tuhan, dan membimbing, mengantarkan umat Tuhan sampai ke tempat tujuan. Haleluya. Sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Amin. Jadi saudara, kita belajar tadi tentang konteks gembala dan domba. Kita harus ikut Tuhan. Amin. Jangan berjalan sendiri. Nanti saudara sesat di jalan. Makanya saudara harus menundukkan diri saudara di bawah pimpinan Tuhan. Biarlah malaikat Tuhan yang Tuhan utus kepada kita menuntun kita, membimbing kita sampai ke tempat tujuan. Malaikat Tuhan itu yang akan menjaga kita. Haleluya. Yang kedua saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, lihat ayat 21. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan ayat firman Tuhan ini, jaga dirimu. Amin. Jaga dirimu.
supaya apa? Tetap berkenan di hadapan Tuhan. Jaga dirimu supaya tetap hidup dalam kekudusan. Jaga dirimu supaya tetap kuat di dalam iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Walaupun ada banyak godaan, tawaran-tawaran yang menggiurkan, tapi tetap jaga dirimu supaya tetap percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Keselamatan itu hanya ada pada Yesus. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, pasti selamat. Amin. Cuma sesimpel itu saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga dirimu. Jangan sampai karena saudara sudah berumur mungkin dan saudara sudah mulai putus asa dengan jodoh, akhirnya berkenalan dengan orang yang di luar iman saudara, akhirnya saudara menerima. Saudara melepas iman saudara, akhirnya saudara menikah dengan orang yang tidak seiman. Akhirnya saudara hidup dalam kegelapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga dirimu, jaga imanmu sampai Tuhan datang, sampai akhir hidup kita. Jaga imanmu, karena yang paling penting adalah keselamatan yang nanti kita peroleh, kita dapatkan. Saudara, kehidupan di dunia ini hanya terbatas 70-80 tahun. Tapi kehidupan setelah kematian itu kekal selama-lamanya. Makanya kita harus jaga diri, jaga iman kita. Amin. Jaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara, firman Tuhan ini berkata juga, dengarkanlah perkataannya. Firman Tuhan ini mau memberikan penjelasan kepada kita. Dengar-dengaran pada perkataan malaikat Tuhan itu. Apa yang dia katakan boleh atau tidak boleh, saudara dengar itu. Jangan mendurhaka, jangan memberontak, jangan kepala batu, jangan mau melawan saudara. Sifat manusia itu kan pingin melawan, disuruh tidak boleh malah itu yang dilakukan, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan janganlah engkau mendurhaka kepadanya. Saudara, jangan memberontak. Dengar-dengaran saja. Apa kata malaikat itu? Kerjakan. Amin. Haleluya. Sebab kalau kita tidak menjaga diri, tidak dengar-dengaran pada kata malaikat itu, melawan, memberontak, mendurhaka pada malaikat itu, maka pelanggaranmu atau dosamu, kata firman Tuhan ini, tidak akan diampuninya. Sebab nama Tuhan yang kudus itu ada di dalam malaikat itu. Jadi kalau saudara memberontak kepada malaikat itu, saudara sama memberontak kepada Tuhan. Itu yang firman Tuhan ini mau pesan, mau sampaikan kepada umat Tuhan Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Mari kita mau jaga diri kita. Kita mau dengar-dengaran pada tuntunan malaikat Tuhan yang Tuhan utus dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan mendurhaka, jangan melawan, jangan memberontak. Dengar-dengaran saja. Amin. Yang ketiga, ayat 22 dan ayat 23, perhatikan. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan aku akan melenyapkan mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita taat pada pimpinan malaikat Tuhan itu, Tuhan akan memusuhi musuh-musuh Israel. Tuhan akan memusuhi musuh-musuh saudara. Dan Tuhan akan melenyapkan semua musuh Israel.
Saudara perhatikan, semua yang memusuhi Israel itu kan semua dikutuk. Janji Tuhan kepada Abraham kan, di dalam panggilan Abraham Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 3, barang siapa memberkati engkau, memberkati keturunan Abraham, yaitu Israel, mereka akan diberkati. Barang siapa mengutuk keturunan Abraham, yaitu Israel, mereka akan terkutuk. Saudara perhatikan, orang-orang yang mengutuk Israel, hidup mereka terkutuk. Betul? Kalau mereka memberkati, wah, mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita taat pada pimpinan malaikat Tuhan, maka Tuhan akan mengutuk atau memusuhi atau melawan semua musuh-musuhmu. Tuhan akan melenyapkan mereka semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Jangan takut, saudara. Kemana Tuhan bawa saudara, saudara tidak sendirian. Ada malaikat Tuhan bersama dengan saudara dan saya. Amin. Dia ada di depan saudara, menuntun, membimbing, memimpin saudara sampai ke tempat tujuan kita. Haleluya. Yang kedua, kita belajar dari firman Tuhan ini, jaga hidup kita agar tetap hidup dalam perkenanan Tuhan. Jaga iman kita, jaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, kita belajar, mari saudara, kita mau taat pada apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu kepada kita. Maka saudara akan melihat Tuhan yang akan berperang ganti saudara dan saya, membawa kita pada kemenangan demi kemenangan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya tidak mengajarkan saudara untuk menyembah malaikat. Sebab malaikat itu hanya suruhan, hanya pelayan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyembah Tuhan, bukan malaikat. Ada gereja yang mengkultuskan malaikat. Oh, ada yang memuji, menyembah malaikat, bukan Tuhan Yesus. Hati-hati saudara, jangan sampai melenceng. Malaikat itu utusan Tuhan untuk menjaga, melindungi, memimpin kita dalam perjalanan sampai kepada tujuan Allah dalam hidup saudara dan saya. Itu pekerjaan malaikat buat kita. Amin. Jadi jangan menyembah malaikat, tetapi sembahlah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, sehingga semakin hari semakin berakar kuat di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus dan menghasilkan buah yang lebat bagi Kristus Yesus Tuhan. Berkati semua pendengar, baik di dalam hidup mereka, masa muda mereka diberkati, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan sejati kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Saudara yang mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337491360. Saya bersama hamba-hamba Tuhan akan berdoa buat saudara. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.